Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil wa ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa hari pertama di bulan Ramadan. Semoga teman-teman sekalian dalam kondisi yang sehat ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tentunya sudah sangat sering kita dengar dan sudah kita hafal ya. Yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini unik ya kalau dianalogikan di dalam manajemen operasional. Kalau di manajemen operasional kan kita mengenal ada satu input, kemudian proses dan output. Input itu bahan baku, bahan mentah ya. Kemudian diproses di dalam satu operasional produksi gitu ya. Dan nanti akhirnya adalah output yang sesuai yang diinginkan begitu. Kain kemudian diproduksi oleh mesin-mesin jahit, kemudian keluar menjadi pakaian yang siap pakai. Nasi masuk di dalam satu proses penanakan ya, dari beras, kemudian ditanak di rice cooker, kemudian keluar dalam bentuk nasi ya. Naskah-naskah diproses produksi mulai dari editing, layout, desain, cover, kemudian masuk percetakan dan keluar menjadi buku. Itu namanya manajemen operasional ya. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 183 ini ternyata juga mirip ya. Jadi inputnya adalah mukmin, ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang mukmin ini inputnya yang kemudian masuk di dalam proses yang disebut dengan siam ya. Kutiba alaikumusiyam. Yang siamnya itu juga diperintahkan pada orang-orang sebelum kamu gitu ya. Dan outputnya adalah orang-orang yang beriman ya. Muttaqin. Jadi mukmin, siam, muttaqin. Nah, karena itu Ramadan disetting sedemikian rupa agar sukses membentuk satu proses pembinaan gitu ya. Disetting oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai keistimewaannya. Misalkan di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pahala dibikin berlimpah ruah, situasi dibikin nyaman dan enak buat beribadah. Di hari-hari selain Ramadan itu luar biasa ya, kita untuk bisa tilawah setengah juz atau 1 juz saja itu sehari luar biasa susahnya. Tetapi di bulan Ramadan tuh enak saja kita ngaji itu selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, berlembar-lembar, berjus-jus gitu ya. Bahkan ada yang bisa menghatamkan 3 hari, setiap 3 hari gitu ya. Luar biasa. Nah, jadi ada hal yang unik di Ramadan kali ini karena di bulan Ramadan kali ini kita ini sedang terkena pandemi COVID-19 ya, COVID-19. Sudah berjuta-juta manusia di dunia ini yang terinfeksi COVID dan kematian juga sudah menyentuh angka ratusan ribu. Sehingga beberapa tempat tuh di lockdown, masjid-masjid juga ditutup dan ini merupakan fatwa dari para ulama ya. Kita diminta untuk sholat sendiri di rumah, pertemuan-pertemuan juga dihentikan. Nah, ini galau kan kita ya gitu ya. Nah, pada kondisi seperti ini kita semestinya harus sudah mengubah ya. Kalau biasanya kan kita asupan-asupan ruhiyah kita, asupan-asupan ilmu kita ini diperoleh dari
apa yang disebut dengan tarbiyah rosmiyah. Ya, tarbiyah rosmiyah itu ya semacam halaqah, semacam ta'lim, majelis-majelis ilmu, seminar-seminar, daurah dan sebagainya ya. Dan biasanya bulan Ramadan ini kan rame ya, kita datang kajian-kajian di masjid-masjid. Kemudian ada juga majelis-majelis taklim yang dilakukan di berbagai tempat. Nah, biasanya syiarnya ini ramai. Nah, di Ramadan kali ini nih sepi gitu ya. Tapi ini jangan sampai kemudian kita hilang akal. Nah, ini ada satu konsep tarbiyah yang disebut dengan tarbiyah zatiyah. Tarbiyah zatiyah ini adalah tarbiyah mandiri yang dilakukan oleh diri sendiri untuk kita sendiri. Dan kita melihat ternyata banyak juga kasus orang-orang dengan tarbiyah zatiyah ini juga dia tumbuh menjadi seorang mujahid yang tangguh, menjadi seorang kader dakwah yang tangguh. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri, proses pencarian Tuhan, proses pencarian Robnya itu juga semacam tarbiyah zatiyah ya. Jadi dikisahkan ya di dalam surat Al-An'am gitu ya, dari ayat 76 ya sampai seterusnya itu. Pada saat itu Nabi Ibrahim itu mencoba mencari Robnya ya. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hada rabbi. Jadi maka ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang dan dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi kemudian bintang itu terbenam dan dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu dia melihat bulan yang terbit ya, dan dia berkata ya, jadi dia melihat falamma al-qamara bazihun qala hada rabbi. Ini Rabbku ini, bulan ini gitu ya. Tapi ternyata bulan juga terbenam. Kemudian dia melihat matahari. Hada rabbi, hada akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar. Tapi kemudian matahari juga terbenam. Nah, jadi dari proses itu Nabi Ibrahim kemudian berpikir keras ya, nggak mungkin kan saya menyembah sesuatu yang tadinya ada menjadi tidak ada, menyembah sesuatu yang bisa hilang gitu ya. Maka kemudian terbentuklah satu proses pencarian akan Rob yang itu dilakukan secara mandiri gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak diajari oleh guru-gurunya, dia langsung belajar ya dari alam semesta. Abu Bakar As-Siddiq sebelum dia beriman dalam dan memasuki agama Islam, beliau itu orang yang juga mencari kebenaran dengan caranya sendiri gitu ya. Dikisahkan suatu ketika Abu Bakar itu melihat pada saat itu tuh Abu Bakar tuh sudah mengharamkan khamr, minuman keras, jauh sebelum dia masuk Islam. Nah, ada satu kisah, nanti dicek ya ini bener apa enggak. Suatu ketika Abu Bakar itu melihat ada seorang yang sedang mabuk karena minuman khamr, minuman keras, dan dia menjilati kotoran gitu. Nah pada saat itu Abu Bakar tuh berpikir, oh ternyata orang kalau lagi mabuk itu jadi aneh gitu ya, jadi lucu. Bukan cuma lucu, malah gokil gitu. Karena menjilati kotoran gitu. Nah maka kemudian Abu Bakar berpikir ini, kalau begitu minuman keras itu bisa membuat orang itu jadi kehilangan akal sehatnya, logikanya. Maka kemudian Abu Bakar mengharamkan khamr, minuman keras, atas dirinya, walaupun aturan Islam itu belum ada saat itu. Islam belum turun, Abu Bakar belum menjadi seorang muslim. Ya, jadi tarbiyah zatiyah ini sebenarnya memiliki efektivitas yang sangat besar. Ya. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita juga piranti-piranti ya, atau software dan hardware juga gitu ya. Yang itu kalau kita on-kan itu akan sangat memudahkan proses tarbiyah zatiyah kita. Kita diberi otak,
kita diberi hati, kita diberi panca indera, ya, yang itu merupakan satu proses yang luar biasa ya. Komputer manapun tidak akan ada yang bisa bekerja dengan secanggih proses-proses alamiah yang terjadi pada diri kita. Nah, jadi karena itu kan cara mengenal Allah salah satunya selain dari ayat-ayat yang sifatnya qauliyah yaitu Al-Qur'an ya, kemudian juga As-Sunnah, kita juga ada juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini, dan itu bisa kita pelajari dan menambah keimanan kita ketika kita mengoptimalkan software-software dan hardware-hardware alami yang Allah berikan kepada kita. Jadi mari di bulan Ramadan ini kita kuatkan tarbiyah zatiyah kita terapkan target-target ya, yang kita sendiri yang bikin, kita sendiri yang mengontrolnya. Jadi kayak ada dalam manajemen tuh ada namanya planning, organizing ya, actuating dan controlling. Nah, ini kita bikin self management gitu ya. Kita melakukan manajemen diri, bagaimana kita membuat planning ya di dalam Ramadan ini. Kita bikin saya harus punya target-target nih gitu ya. Misalkan saya harus khatam minimal 2 kali misalkan. Nah, kalau khatamnya 2 kali, kalau perempuan kita hanya punya waktu sekitar hanya 3 minggu karena biasanya seminggu kita haid. Berarti kalau mau khatam 2 kali kita nggak cukup tuh sehari 1 juz 2 juz aja nggak cukup, paling nggak 3 juz. Nah, ini harus kita manage 3 juz ini, kan nggak mungkin kan kita ngaji langsung selesai 3 juz. Jadi mungkin bisa setiap sholat kita 5 halaman misalkan, seterusnya setiap dalam kondisi senggang kita baca Quran, kita install Al-Quran di Android kita dan sebagainya. Misalkan target yang lain, saya harus qiyamul lail ya, selain tarawih ya, mungkin saya harus bla bla bla, ini ditulis dengan rapih, kemudian kita organizing sendiri, kita tata bagaimana di pelaksanaannya gitu ya. Seperti tilawah tadi, targetnya 2 kali khatam, berarti strateginya gimana, organizingnya gitu ya. Berarti strateginya saya harus kemana-mana harus bawa mushaf atau Android kita diinstal Al-Quran, kondisi senggang dan sebagainya kita langsung pegang Al-Quran, baca Quran dan sebagainya. Kemudian sedekah misalkan, dan amalan-amalan lain, baca buku. Kita kan banyak waktu luang nih karena sebagian dari kita kan work from home ya. Kita diberikan keluangan ya, majelis-majelis di luar juga tutup kebanyakan, mal-mal juga tutup. Nah, waktu luang ini mari kita pergunakan sebanyak-banyaknya untuk beramal ibadah, kemudian juga otak kita itu diberikan nutrisi berupa bacaan-bacaan yang bermanfaat dan seterusnya gitu ya. Jadi kita plan, kita organize, kita actuating, dan kita kontrol sendiri. Kalau nggak tercapai kita kasih hukuman gitu misalkan. Kalau aku nggak tercapai target sehari 2 juz, aku mau nggak mau makan yang enak misalkan. Atau sedekah gitu ya. Setiap sehari aku nggak bisa nyampe target 2 juz atau 3 juz, saya harus infak 10.000 misalkan. Nah, ini kan self controlling ya. Jadi dengan tarbiyah zatiyah yang mantep ini, insya Allah meskipun Ramadan kali ini mungkin sepi, hening gitu ya, tapi justru dengan kesepian dan keheningan ini kita punya waktu banyak untuk belajar, berkontemplasi ya, merenung, bermuhasabah, dan insya Allah malah justru banyak waktu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.